Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 264. Kenshin, yang dari rumahnya Pak Andi. Saat perjalanan pulang, ia teringat Kaori, yang tadi menelponnya, tak sempat diangkatnya. Lalu kemudian, dikarenakan saat ini, baterai handphonenya, yang lagi habis, ia pun tak bisa menelpon ke nomornya Kaori, apalagi membalas pesan SMS-nya itu. Karena hal yang demikian, Kenshin yang di perjalanan, ia membelokkan mobilnya, menuju rumahnya Kaori. Sementara, Kaori saat itu, ia tak menelpon lagi ke Kenshin. Karena beberapa kali, teleponnya tak diangkat, hingga Kaori pun mengira, Kenshin tak mau menerima, sengaja dimatikan. Jadinya, di pagi ini, Kaori pun kecewa, sedikit agak marah. Namun perasaan itu, disimpannya sendiri. Lalu ia ditanya mamanya, "Hei Kaori, ini sudah jam 7 lebih. Kamu kok belum makan? Entar terlambat masuk kerja." Kaori menjawabnya, "Iya ma bentar, ini Kaori masih ganti baju." Mamanya saat itu, ada di ruang belakang, yang dekat dengan kamarnya. Sedang Pak Henry sendiri, semenjak pagi, beliau sudah berangkat, bekerja di perusahaan. Tak lama berselang, yang ditunggu pun tiba. Kenshin telah sampai di depan rumah Kaori. Mobilnya berhenti di samping pagar. Kenshin lalu keluar. Ia mengucapkan salam, mengucapkan permisi, memanggil namanya Kaori. Namun saat itu, belum ada yang keluar. Kenshin pun mengulangnya, hingga beberapa kali. Tanda bel rumah pun sudah ditekannya, namun tetap saja, masih sama. Kemudian, dari arah belakang, nampaklah seseorang. Rupanya itu Bibi, yang kerja di sini. Beliau pun menyapa, "Lo ini Mas Kenshin, kok di luar saja? Pagarnya kan gak dikunci. Mari Mas silahkan masuk. Maaf nih bel rumahnya rusak." Jadi non Kaori, pasti gak bisa dengar. "Oh ya ini Bibi dari pasar. Ditunggu bentar, Bibi akan panggilkan." Kenshin kemudian duduk. Ia berada di halaman rumah, tepatnya di teras depan, yang di situ ada kursinya. Dan Bibi pun lalu bilang, "Oh ya Mas Kenshin, Bibi tak menaruh ikan dulu ya ke kolam belakang. Soalnya entar siang dimasak. Kalau mati sekarang, kan jadi nggak enak rasanya." Beliau bicara sambil tersenyum. Kenshin pun mengiyakan. Kemudian Bibi berjalan, memasuki pintu, yang ada di samping. Setelah beliau menaruh ikan, lalu entah mengapa, beliau pun jadi lupa, tak memberitahu tuan rumah, kalau sedang ada tamu. Bibi langsung saja melakukan pekerjaan. Jadinya, Kenshin menunggu, tanpa jelas rasanya, apalagi Kaori saat ini sedang mencoba-coba baju, berganti-ganti pakaian, sambil mengaca di cermin, berlenggak-lenggok pula. Jadinya, hal itu agak lama. Maklum gitu, kan dia wanita. Mamanya pun demikian, nampak sibuk dengan pekerjaan. Tak berselang kemudian, 15 menit berjalan. Kaori sudah memilih bajunya. Ia pun hendak berangkat. Namun sebelum itu, ia menghampiri mamanya. Kaori lalu bilang, "Ma Kaori jalan dulu ya." Mamanya pun menjawab, "Lo Kaori, kamu kok nggak makan? Langsung berangkat aja. Kan mama udah siapin itu di meja. Kamu makan dulu, entar kamu sakit." Kaori pun menjawabnya, "Entar aja ma, Kaori makan di kantin. Ini udah terlambat kerja." Lalu kemudian, Kaori berpamitan, sambil cipika-cipiki dengan mamanya, sembari mengucap salam. Kaori pun akhirnya berjalan keluar. Kenshin saat itu duduk sendiri, posisinya di sebelah jendela, sambil memegang handphone. Ia pun membuka casingnya, membuka tutup baterainya. Ia melihat baterai itu, yang nampak sudah usang, terlihat berdebu pula. Kenshin membersihkan. Di saat yang demikian, dirinya yang melihat handphone. Ia sampai tak mengetahui Kaori yang sedang keluar, melewati pintu. Kaori pun juga sama. Ia tak melihat seseorang yang lagi duduk di kursi. Ia pun masuk mobilnya, menyalakan mesinnya, dan di saat itu, pandangannya mengarah depan. Demikian pula Kenshin, yang mendengar suara mesin. Ia pun mengangkat wajahnya, melihat mobil menyala, dan saat itu, mereka pun saling melihat. Buru-buru saja,
Kaori langsung keluar, dengan cepat menghampiri Kenshin. Kemudian ia bilang, "Lo sayang, kamu kok sudah di sini? Semenjak kapan ini? Kok nggak telepon dulu nih? Aku sampai kaget nih." Kenshin tersenyum melihat Kaori. Lalu ia bicara, "Oh ini Kaori, aku udah lama di sini. Hampir setengah jam nunggu kamu." Kaori menyahut, "Masa sih itu? Berarti udah lama ya? Kok kamu nggak masuk aja sih babe? Bilang gitu namaku, panggil-panggil gitu, kok malah diam aja?" Lalu Kaori berkata, "Kalau gitu, ayo saya masuk ke dalam." Kemudian Kaori memanggil mamanya, Mama, ini ada tamu ma, cowok cakep ma, yang datang ke sini." Kenshin pun menyela, "Hus Kaori bisa aja kamu." Tak berselang kemudian, mamanya pun keluar. Beliau langsung melihat, sambil tersenyum, dan segera saja menyapa, "Lo Mas Kenshin nih, kok gak bilang akan ke sini? Mama jadi nggak siap nih. Belum masakin makanan." Kenshin menjawab, "Nggak usah tante, nggak usah repot-repot. Saya terima kasih." Kemudian mamanya Kaori bilang, "Oh ya Kaori, di meja kan belum kamu makan. Ayo ajak Mas Kenshin makan pagi bersama." Kaori pun bicara, "Oh iya ma benar itu. Ayo saya kita makan. Pasti kamu belum makan." Kaori pun berjalan, sambil menarik tangannya Kenshin. Kenshin pun tak ada pilihan. Ia mengikuti Kaori, berjalan ke depan. Kemudian nampaklah meja makan. Kaori langsung menyiapkan piring. Ia mengambilkan nasi, dan juga lauk pauknya. Mamanya pun memperhatikan. Saat itu Kenshin wajahnya seperti jadi malu. Nampak segan sekali. Keringatnya pun sampai keluar. Kaori yang melihatnya. Ia pun lalu bilang, "Ma lihat nih ma, Kenshin nervous ma. Nih ma kayak gak fokus dia ma. Kamu babe, pakai malu-malu segala. Kayak di rumah siapa aja." Mamanya pun tersenyum lebar. "Waduh nih Kaori, gawat-gawat nih dia. Mentang-mentang udah cerita ke mamanya tentang hubungannya dengan Kenshin. Ia pun kini begitu terbuka. Tak malu-malu lagi, bicara dengan Kenshin. Bahkan bermesraan di depan mamanya." Mamanya Kaori pun tersenyum, melihat putrinya yang senang. Dalam benak beliau pun sampai berkata, "Kaori ini sepertinya jadi lupa akan berangkat kerja." Kemudian Kenshin segera dipersilahkan. Mamanya Kaori berkata, "Ayo Mas Kenshin dimakan. Itu tadi mama yang masak." Sambil mamanya bicara, "Kaori kamu jangan ganggu aja. Kamu juga harus makan." Kaori pun menjawabnya, "Baik ma, Kaori akan makan nih." Lalu ia mengambil piring. Kaori duduk di dekat Kenshin, bersiap makan pagi bersama kekasihnya. Lalu mamanya saat itu, beliau berpamitan, "Kalau gitu Mas Kenshin, mama tinggal ke dapur dulu ya." Makannya dihabiskan. Kenshin pun tersenyum, sambil mengiyakan. Setelah itu pembicaraan berlanjut. Kaori bertanya, "Oh ya babe, katanya kamu naik motor ke sini. Kok malah naik angkutan?" Kenshin menjawabnya, "Oh ini Kaori aku ke sini tadi mampir. Kebetulan lagi di jalan. Mau telepon kamu, tapi baterai handphoneku habis. Jadi sekalian aja, langsung ke rumahmu." Kenshin tak bicara, meski naik mobilnya sendiri. Ternyata Kaori tadi tak sempat melihatnya, karena mobilnya itu terhalang pagar, tertutup tanaman. Kaori pun menyahut, "Terus jam berapa nih? Entar beli handphonenya." Kenshin menjawabnya, "Oh kalau itu ditunda dulu ya. Entar kita bicarain lagi." Di sela bertanya tersebut, Kaori yang sambil makan, tak sengaja, tangannya bergerak agak cepat, hingga kuah di sendoknya akan menjadi tumpah. Kaori pun dengan refleksnya, seperti ingin menahan, namun hal itu malah membuat kuah tersebut jatuhnya berhamburan ke atas, hingga sebelah matanya Kaori terkena percikannya. Kaori pun merasa perih, tangannya ditutupkan ke matanya. Kenshin langsung mendekati, kemudian ia bilang, "Sini-sini Kaori aku tiup, biar nggak makin perih." Lalu Kenshin pun memegang bahunya Kaori dengan kedua tangannya. Ia pun segera meniupnya sampai berulang kali. Setelah itu, Kaori langsung merasa baikan. Ia bisa melihat lagi, dan tentu saja, yang di depannya adalah Kenshin. Jadinya, mereka pun saling melihat, saling memandang, dengan jarak yang dekat. Hal itu berjalan beberapa saat, hingga terdengar suara Bibi, pembantu rumah di sini, yang memanggil dari luar. Jadinya Kenshin dan Kaori beralih lagi ke tempat semula. Mereka melanjutkan makan, sedang Bibi sendiri rupanya baru sadar tentang tamu yang ia temui.
sudah masuk ke dalam. Bibi pun lalu mencari. Kemudian beliau meminta maaf. Bibi itu berkata, "Maaf ya Mas Kenshin. Saya tadi lupa, nggak manggilkan Non Kaori. Tapi sekarang kan udah ketemu." Bibi tersenyum. Kenshin pun demikian. Ia menyahutnya, "Nggak apa Bibi. Saya nggak masalah." Kaori pun menjawab, "Bibi nih bisa aja. Untung Kaori masih di rumah. Kalau udah berangkat kerja, kan kasihan yang menunggu." Bibi pun hanya tersenyum. Kemudian beliau pun meninggalkan tempat. Dan setelah makan itu, Kenshin lalu bilang, "Oh ya kamu nggak kerja Kaori? Ini kan sudah terlambat." Kaori menjawabnya, "Entar aja. Iya emang ini udah telat. Tapi kalau ditanya nanti, kenapa masuknya terlambat? Ya aku jawab aja, itu Pak karena ada Kenshin yang lagi di rumah saya. Jadinya bikin terlambat. Kan nggak mengapa ya?" Kaori tertawa. Kenshin menyahut, "Kamu Kaori, bisa aja bercandanya." Dan 5 menit kemudian, Kenshin pun pamit pulang. Ia bicara ke mamanya Kaori. Mamanya Kaori pun menyahut, "Kok buru-buru aja Mas Kenshin balik?" Kenshin lalu menjelaskan, kalau ada keperluan. Mamanya Kaori pun mengerti. Dan Kaori bicara, "Oh ya kalau gitu pakai mobilku ya. Aku antar kamu. Sekalian aku masuk kerja." Kenshin menjawabnya, "Nggak usah Kaori. Aku pulang sendiri aja. Lagian aku juga bawa mobil di luar." Kaori menyahutnya, "Lo masa sih babe? Kok nggak lihat nih aku?" Kaori pun lalu berjalan membuka pagar. Dan langsung saja terlihat olehnya. Kaori kemudian bicara, "Kalau gitu gantian ya babe. Kamu yang anterin aku berangkat kerja. Kan kamu belum pernah nganterin aku pakai mobil ini. Masa ceweknya sendiri nggak pernah diajak? Sweet, ehem, asyik nih." Kaori memaksa nih. Dan Kenshin mengiyakan. Tentu saja, ini yang pertama, Kaori akan diantar kerja. Begitu pula sebaliknya, Kenshin yang memakai mobilnya, jalan bersama Kaori. Untuk pertama kalinya, tak bisa dibayangkan, apa yang akan terjadi dengan staf perusahaan saat melihat Kaori yang masuk kerja, diantarkan Kenshin. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di Artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys. Dan tekan notifikasinya